wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua untuk setiap harinya ya lebih dekat lagi dengan Allah, lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ikhtiar kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah dengan mempelajari setiap kalam Allah. Juga kita ingin lebih dekat dengan Rasulullah dengan mempelajari setiap hadis ya di setiap harinya. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu sebagai wasilah dimudahkan untuk dibukakan ya jalan-jalan surganya Allah. Mudah-mudahan sebagaimana dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baiklah, karena ini sudah terlalu siang, kita akan lanjut saja pada bahasan kita di setiap hari Kamis, yaitu kitab Riyadhus Shalihin ya. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita sudah menginjak bab ke ini ya 25 ya, bab 25, yaitu babul amri biadail amanah, yaitu perintah ya, bab al-amri perintah biadai untuk menunaikan al-amanati, yaitu amanah. Nah, Syekh Imam An-Nawawi beliau mengutip ya dalam bab amanah ini, yaitu surah An-Nisa ya, ayat 58. Ini bukan ayat 85 ya, ayat 58, bahwa mengenai amanah ini, kata amanah ya berasal dari kata aman ya, kebalikan dari takut, khauf, kebalikannya adalah aman, sedangkan amanah kebalikannya adalah khianat. Nah, kalau dilihat dari istilahnya, amanah itu adalah pokoknya yang namanya amanah itu adalah sebuah perilaku ya yang tetap dalam jiwa seseorang. Dengan amanah itu bahwa seseorang bisa menjaga diri dari apa yang bukan haknya, walaupun ada kesempatan ya untuk melakukan, tetapi dengan adanya karakter amanah itu seseorang bisa menjaga diri sesuatu yang bukan haknya, walaupun ada kesempatan untuk melakukannya tanpa merugikan dirinya ya di hadapan orang lain, dan mampu menunaikan kewajiban kepada orang lain walaupun terdapat kesempatan untuk tidak menunaikannya gitu, tanpa merugikan dirinya di hadapan orang lain. Ini ya, bahwa amanah ini di beliau ya, di Syekh Imam An-Nawawi mengutip salah satu ayatnya ya di surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di sini innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, sesungguhnya Allah ya menyuruh kepada kalian, antu'addul amanat, untuk menyampaikan amanat. Nah, tu'addul amanat ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Nah, ini terkait amanah ini ya, sangat urgent sekali, sangat penting sekali untuk dibahas. Nah, oleh karena itu kita akan bahas satu-satu ya, diantaranya tafsir dari surah An-Nisa ayat 58, bahwa memang di surah An-Nisa itu adalah diantaranya banyak ya yang membahas tentang prinsip moral, etika gitu ya. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 58 ini bagaimana pentingnya menjaga sebuah amanah ya, nilai yang menjadi pondasi utama dalam bagaimana kita sebagai muslim membangun masyarakat yang adil, masyarakat yang berperadaban. Nah, ini ya, bahwa di antara
tafsir dari surah An-Nisa ayat 58 ini bahwa Allah ya menyampaikan pesan penting yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan ya, bahwa menekankan pentingnya menjaga amanah, bahwa tentu saja amanah di sini ya mencakup segala bentuk kepercayaan, tanggung jawab, komitmen ya. Misalnya ketika kita diberikan amanah gitu ya, maka bagaimana kita menjaga kepercayaan, menjaga tanggung jawabnya, komitmen gitu ya. Nah, ini mencakup amanah itu berbagai hal ya, dalam urusan keuangan misalnya, dalam urusan sosial, dalam urusan amanah dalam menjaga rahasia misalnya. Pokoknya berbagai bentuk amanah gitu ya, bahwa menjaga amanah itu adalah kewajiban dan betul-betul harus dipegang teguh. Nah, di sini bahwa Allah ya menegaskan pokoknya pentingnya menegakkan amanah gitu ya, ketika diberi tanggung jawab misalnya untuk menetapkan sebuah hukum, kemudian memutuskan sebuah perkara, harus amanah, harus adil tanpa pandang bulu gitu ya. Ini dalam kalau dalam Quraisy Shihab misalnya dalam tafsir Al-Misbah disampaikan bahwa ayat ini ditekankan bahwa amanah itu harus ditunaikan kepada ahli hak, kepada pemiliknya gitu. Dan ketika menyuruh ya menetapkan hukum harus dilakukan dengan adil gitu. Jadi ketika kamu menetapkan hukum di antara manusia, nah ini berarti perintah untuk bagaimana dilakukan secara adil-adilnya. Nah, jadi menurut Quraisy Shihab baik amanah maupun adil harus betul-betul ditegakkan gitu ya, tanpa membeda-bedakan misalnya ini agamanya apa atau keturunannya seperti apa gitu. Pokoknya amanah itu adalah sebuah tanggung jawab ya yang dilimpahkan kepada pihak lain untuk dijaga, dikembalikan kepada pemiliknya ya ketika waktunya tiba atau diminta. Nah, karena kan amanah ini kebalikannya adalah khianat dan amanah ini hanya Allah berikan kepada orang yang mampu memeliharanya dengan baik gitu, bahwa seperti itu ya. Nah, bahkan kan ditegaskan dalam hadis Nabi, jadi tidak ada iman bagi seseorang yang tidak memiliki sifat amanah. Jadi orang yang seseorang yang tidak punya sifat amanah itu la yu'min ya, tidak disebut beriman gitu. Nah, tadi bahwa pentingnya ya intinya untuk menjaga amanah, bahwa Allah langsung ya memberikan petunjuk gitu ya. Allah langsung dalam hal ini menyampaikan ya, dengan bagaimana ketika menyampaikan lagi kepada pemiliknya yang berhak, bahwa tidak peduli seberapa banyak amanah yang dipercayakan ya, bahwa itu harus betul-betul ditunaikan gitu ya. Nah, di sini bahwa dalam tafsir Al-Baghawi disampaikan bahwa ya bahwa tentang amanah ini ya, bahwa Al-Baghawi menyampaikan ya ketika ayat ini menceritakan tentang Utsman bin Tolhah ya, seorang penjaga Ka'bah dari Bani Abdiddar. Waktu itu ya Nabi memasuki Mekah ya pada hari Futuh Mekah, kemudian Utsman menutup pintu Ka'bah dan naik ke atas atap. Kemudian Rasulullah ya meminta kunci Ka'bah dan diberitahu bahwa kuncinya ada pada Utsman. Ketika Rasulullah meminta kunci itu, Utsman menolaknya gitu ya, dan berkata, jika aku tahu dia adalah Rasulullah, aku tidak akan menolak kuncinya gitu. Kemudian Ali yang mengambil kunci dari tangan Utsman dan membuka pintu Ka'bah. Nah, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah saat itu ya, saat Futuh Mekah, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ketika keluar, Abbas meminta ya kunci Ka'bah itu supaya dia bisa menggabungkan tugas sebagai pemberi minum dan penjaga Ka'bah. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini dan Rasulullah diperintah untuk mengembalikan kunci kepada Utsman, dan Utsman minta maaf gitu ya. Kemudian Ali pun melakukannya, tetapi Utsman berkata gitu, kamu sudah memaksa dan menyakitiku, kemudian
kamu datang dengan kelembutan. Kemudian Ali menjawab, Allah sudah menurunkan ayat Al-Quran tentang kamu gitu. Dan dia membacakan ayat itu kepada Utsman bin Affan, bukan Utsman bin Affan ya, kepada Utsman. Nah ini bahwa tentang amanah ini pokoknya harus dengan penuh tanggung jawab ya melaksanakannya. Kalau bahasa kita integritas atau dedikasi ya, bahwa al-murad minal ayat jami'ul amanah, bahwa dikatakan yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah semua amanah gitu ya. Nah bahwa intinya dalam ayat ini ya, bahwa innallaha ya'murukum an tu'adul amanah ila ahliha ini wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl, bahwa amanah dan keadilan itu adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Nah kemudian Syekh Imam An-Nawawi juga mengutip surah Al-Ahzab ya, sedikit lagi ada surah Al-Ahzab ayat 72 mengenai amanah ini. Nah di surah Al-Ahzab ayat 72 juga sama ya, bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sesungguhnya kami aradna, kami sudah mengemukakan ya al-amanah ini ala samawati wal ardh, kepada langit, kepada bumi ya. Jadi sudah menyodorkan, Allah sudah menyodorkan ya, mengemukakan ya amanah ini kepada langit, bumi, wal jibal dan gunung ya. Kemudian fa'abaina, tetapi mereka semua enggan gitu, ayah milnaha, untuk memikulnya gitu ya. Mereka tidak mau, semuanya menolak gitu ya, untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha wa hamalahal insan, dan itu ya, mereka tidak mau memikul amanah, mereka khawatir ya mengkhianatinya, dan amanah itu dipikulah oleh manusia. Innahu kana dzaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah ini ya, bahwa ayat ini bagaimana sama ya, ayat ini Allah mengagungkan amanah ya yang sudah dibebankan kepada para mukallaf, orang yang sudah dewasa, bahwa amanah itu adalah apa sih amanah itu? Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah ya, dalam keadaan sir, rahasia ataupun sepi, dan dalam keadaan banyak orang gitu ya. Dan Allah sebetulnya sudah menawarkan amanah itu kepada makhluk yang besar ya, langit, bumi, gunung, dan penawaran ini adalah penawaran untuk memilih, bukan penawaran untuk mengharuskan. Yaitu jika kamu melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kamu akan mendapatkan pahala. Namun jika kamu tidak melaksanakannya, maka kamu akan mendapatkan hukuman. Nah di sini fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, tetapi semuanya menolak gitu ya dari memikul amanah itu, dan mereka khawatir untuk mengkhianatinya. Nah sehingga ada dalam tafsirnya Syekh Muhammad As-Sinkiti ya menyampaikan bahwa Allah menyebutkan dalam ayat ini ya, surah Al-Ahzab ayat 72 ini, bahwa Allah sudah menawarkan amanah atau beban ya, beban agama. Amanah di sini syariat ya, beban agama yang diiringi dengan di sana ada pahala, ada hukuman. Nah, kepada pertamanya itu kepada langit, bumi, gunung. Tetapi semuanya tidak mau memikulnya karena mereka khawatir, mereka takut akibat dari memikulnya. Karena hal itu kan akan menyebabkan siksa dan murka Allah kepada mereka. Nah, sehingga penawaran dari Allah ini ya, dan ketidakmauan serta kekhawatiran makhluk-makhluk tersebut semuanya adalah hak ya, benar-benar terjadi, karena sesungguhnya Allah sudah menciptakan ya pemahaman bagi langit, bumi, gunung dengan ilmu Allah ya. Walaupun kita tidak tahu gitu ya, dengan pemahaman tersebut makhluk itu memahami penawaran amanah kepada mereka itu, mereka takut gitu ya. Bahwa dari ayat itu ya ditunjukkan bahwa banyak menunjukkan adanya bahwa benda itu, benda mati juga ya, memiliki pemahaman gitu. Bahwa dalam surah Al-Baqarah ya, tentang batu kan Allah menyampaikan wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah
Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang meluncur jatuh ya, lama yahbitu min khasyatillah, karena takut kepada Allah gitu. Walaupun benda mati. Nah, jadi Allah menyampaikan bahwa di antara batu-batu itu ada yang meluncur gitu ya, jatuh karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi rasa takut ini kan dinisbahkan kepada sebagian batu yang batu tersebut punya pemahaman yang diketahui oleh Allah. Nah, kan banyak ya, kayak tusabbihu lahus samawat as-sab'u wal ardu wa man fihinna, misalnya langit yang 7, bumi dan semua itu bertasbih kepada Allah kan. Nah, banyak gitu ya, diantaranya yang sepertinya benda mati, padahal itu adalah memahami dan mampu bertasbih ya, dan punya rasa takut kepada Allah. Nah, kemudian terkait amanah ini ada hadis juga yang panjang ya, karena kita sudah tapi tadi kesimpulan dulu bahwa benda-benda mati gitu ya, mereka memiliki pemahaman yang hanya diketahui oleh Allah, sedangkan kita sebagai manusia tidak paham ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, bahwa bahwa kamu sekalian la tafqahun, tidak mengerti tasbihahum, tasbih mereka gitu. Jadi benda mati juga sama ya, mereka bertasbih kepada Allah ya. Bahwa dari di sini dari ayat tadi ya, kita kembali lagi bahwa manusia itu terbagi ya kepada orang, ada yang diberikan amanah itu ya, dalam mengemban amanah itu ada manusia yang disiksa, ada manusia yang diberikan rahmat. Dan di surah Al-Ahzab ayat selanjutnya itu kan, liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa yatubullah 'alal mu'minina wal mu'minat wa kanallahu ghafurur rahim, bahwa Allah mengazab al munafiqin, orang-orang munafik ya, baik laki-laki, wal munafiqat, dan orang-orang munafik perempuan, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, wal musyrikat, dan orang musyrik perempuan tadi laki-laki ya, wa yatuballah 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah menerima tobat orang mukmin laki-laki dan perempuan, wa kanallahu ghafurur rahim. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia ya yang doluman jahula ya, yang amat zalim, amat bodoh, adalah manusia yang disiksa. Nauzubillah ya, yaitu orang-orang munafik, baik itu laki-laki atau perempuan, musyrik laki-laki perempuan gitu ya. Nah, sementara orang-orang mukmin ya, nah, Allah memberikan taubatnya ya, memberikan ampunan. Nah, di sini bahwa dalam ayat ini manusia itu ya dalam melaksanakan amanah, pokoknya menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir ya As-Sa'di rahimahullah menyampaikan bahwa manusia dalam hal melaksanakan amanah atau tidak itu mereka dibagi menjadi 3. Ada ya, jadi intinya manusia dalam menyikapi amanah itu dibagi 3. Ada orang munafik, mereka itu kan memperlihatkan bahwa mereka melaksanakan amanah, memperlihatkan kalau sholat kan paling depan gitu ya, kayak paling khusyuk gitu. Yang kedua adalah orang-orang musyrikin, mereka orang-orang yang betul-betul meninggalkan amanah ya secara lahir batinnya. Yang ketiga adalah orang-orang mukmin gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu melaksanakan amanah baik secara lahir maupun batin. Sehingga Allah menyebutkan ya perbuatan 3 golongan manusia ini, dan yang akan mendapatkan siksa mereka itu liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatubullah, dan Allah menerima taubat ya orang-orang mukmin. Bahwa subhanallah ya, bahwa mudah-mudahan kita termasuk orang yang dengan rahman rahimnya Allah, dengan kemurahan Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang berhak mendapatkan ampunan ya, berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
dan mudah-mudahan Allah menancapkan dalam hati kita sifat amanah gitu ya. Nauzubillah, dalam menyikapi amanah ini ada 3 golongan manusia. Nauzubillah, kita berlindung dari al-munafiqina wal munafiqat, al-musyrikin wal musyrikat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mukmin yang betul-betul mampu menjaga amanah. Dan terakhir di sini ada sebuah hadis ya yang agak panjang, selintas saja. Kalau yang ayatul munafik mungkin sudah sangat sering dibahas ya. Yang terakhir itu di sini sebentar, yang ayat yang panjang ya. Nah, ini bahwa hadis dari Huzaifah al-Yaman. Nah, sebentar saya bacakan secara selintas saja bahwa hadisnya dijelaskan bahwa di sini hadis tentang bagaimana diangkatnya amanah dari hati ya. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya bekas-bekasnya saja. Nah, ini hadis dari Huzaifah al-Yaman. An Huzaifah bin Yaman qala haddatsana Rasulullah hadisain, bahwa telah menceritakan kepada kami Rasulullah hadisain, yaitu tentang 2 hadis. Kemudian qad ra'aitu ahaduhuma wa ana antazirul akhar. Nah, kata beliau ya bahwa salah satu dari keduanya aku sudah melihat. Kemudian dan wa ana antazirul akhar, dan saat ini aku sedang menunggu yang lainnya. Haddasana, kemudian dia telah menceritakan kepada kami, annal amanah, sesungguhnya amanah ya, nazalat fi jadri qulubir rijal, bahwa amanah itu singgah pada pangkal hati manusia ya, pada pangkal hati manusia. Tsumma nazalal Quran, kemudian mereka mengetahui sebagian dari Al-Quran. Fa'alimu minal Quran, kemudian ya mereka mengetahui ya minal Quran, dari Quran. Wa'alimu minas sunnah, dan mereka mengetahui sebagian dari sunnah. Tsumma haddasana an raf'il amanah, kemudian telah menceritakan kepada kami tentang bagaimana diangkatnya amanah. Nah, jadi diangkatnya amanah itu faqala ya, Rasulullah bersabda, yanamur rajul an-naumah, bahwasanya seseorang tidur ya. Yanamur rajul, seseorang tidur, an-naumah, jadi seseorang tidur, fatuk badul amanah min qalbihi. Jadi nah, ketika tidur itu kemudian amanah dari hati itu dicabut gitu. Bahwa proses dicabutnya amanah itu ya, fatuk badu, maka dicabut al amanah, amanah min qalbihi, dari hatinya. Nah, kemudian setelah dicabut maka fayadullu asaruha, maka bekasnya masih tetap ada gitu ya. Mislal wakti, seperti titik-titik ya, bagikan titik-titik. Kemudian sumayanamu an-naumah, kemudian dia tidur lagi gitu ya, tidur. Fatuk badul kesini ya. Nah itu jadi ketika tidur dicabut, kemudian ketika bangun itu yang terlihat seperti titik-titik tadi ya, kemudian tidur lagi, kemudian dicabut amanah dari hatinya. Fayadollu asaruha misla asaril majli. Nah, kemudian bekasnya itu ya bagaikan lepuh. Nah, bagaikan lepuh seperti sebongkah bara api yang digelindingkan di kakimu. Nah ini ya, kajamri dahroj tahu ala rijlika fanafiyata. Kemudian ya bekasnya melepuh ya seperti bongkahan bara api yang digelindingkan di kakimu. Kemudian ia melukainya gitu ya, fanafiyata fatarohu muntabiran walaisa fihi syai'un. Jadi sehingga engkau tadinya melihatnya melepuh, tidak ada apa-apa, sesuatu yang bermanfaat di dalamnya. Jadi tidak ada sesuatu yang bermanfaat di dalamnya.
Nah, kemudian selanjutnya di sini ya, fayus bihunnas. Kemudian fayus bihunnas. Nah, kemudian di pagi-pagi harinya ya manusia seperti biasa yatabayaun, mereka berjual beli gitu ya. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Ketika jual beli itu hampir saja salah seorang mereka itu tidak bisa melaksanakan amanah. Jadi hampir saja salah seorang dari mereka itu tidak bisa melakukan amanah ya, ketika jual beli itu. Nah, ini diibaratkan di hadisnya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah disampaikan seperti itu, yuqalu inna fi bani fulan rajulan aminan. Sesungguhnya di Bani Fulan ya, di Bani Fulan ada seseorang yang aminan, bisa dipercaya, yang bisa dipercaya. Nah, kemudian hatta yuqalu lirajul ma ajaladahu ma adrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi mithqal habbah min khardal min iman. Kemudian sungguh cerdas, sungguh cerdik dan sungguh kuat, sementara di dalam hatinya tidak ada keimanan seberat biji sawi pun. Nah, kata Nabi, ini ya kata Nabi ini, bahwa walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayatu la in kana musliman ya, la yuraddannahu alayya dinuh wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yuraddannahu alayya sa'i wa ammal yaum fama kuntu ubayyi'u minkum illa fulan wa fulan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sungguhnya tadi ya, bahwa telah datang kepadaku satu zaman di mana aku tidak pernah peduli kepada siapa saja di antara kalian ya. Aku melakukan jual beli, jika ia seorang muslim maka keislamannya yang akan mengembalikan amanah, dan jika ia seorang Nasrani maka walinya lah yang akan mengembalikan amanah kepadaku. Adapun hari ini maka aku tidak melakukan jual beli kecuali kepada fulan dan fulan. Jadi hadis yang panjang ini, mohon maaf ya, ini panjang sekali, bahwa amanah itu akan diangkat ya dari hati sehingga seseorang menjadi seorang pengkhianat, padahal sebelumnya ia adalah seorang yang terpercaya. Nah, hal ini terjadi pada orang yang memang sudah hilang rasa takutnya kepada Allah gitu ya. Orang yang imannya lemah, kemudian sering bergaul dengan orang-orang yang berkhianat, sehingga dia menjadi seorang pengkhianat. Ini jadi harus hati-hati ya, pengkhianat, karena seorang teman itu akan mengikuti orang yang menemaninya gitu ya. Itu jadi dalam hadis yang panjang itu intinya bahwa amanah itu akan diangkat dari hati, sehingga seseorang ya yang asalnya amanah menjadi seorang pengkhianat, padahal sebelumnya adalah orang-orang bisa dipercaya. Kenapa hal itu terjadi? Karena telah hilang rasa takutnya ya kepada Allah, kemudian imannya semakin hari semakin lemah, kemudian sering bergaul dengan orang-orang yang hianat, sehingga dia menjadi seorang pengkhianat. Karena tentu saja seorang teman itu tuh akan mengikuti orang yang menemaninya. Nah, ini hati-hati ya. Nah, di antara bentuk nyata hilangnya amanah adalah memberikan berbagai urusan ya, berupa kepemimpinan, kekhilafahan, peradilan, pekerjaan dengan berbagai macam yang kepada siapa? Kepada yang bukan ahlinya, bukan orang yang mampu untuk melaksanakan atau menjaganya. Ini ya, bahwa mengabaikan hak, menganggap remeh ya, melukai hati dan menimbulkan fitnah di antara manusia. Nah, jadi ketika seseorang memegang urusan orang lain kemudian mengabaikan amanah gitu ya, sementara orang-orang akan mengikuti dengan orang tersebut ya, bahwa misalnya pemimpin nih, pemimpin kan misalnya yang rusak gitu ya, maka akibatnya akan rusak gitu ya, ketika pemimpin kita rusak misalnya, atau sebaliknya ketika pemimpin kita amanah misalnya. Nah, jadi bahwa mempercayakan urusan kepada yang bukan ahlinya ini adalah hati-hati gitu ya. Ini bukti nyata. Jadi artinya tidak ada perhatian manusia terhadap agama gitu.
sehingga mempercayakan urusan kepada orang yang mengabaikan agama gitu. Dan hal ini hanya terjadi bagi itu ya, mereka yang mengabaikan terhadap hal-hal yang amanah. Bahwa intinya ini hampir sama dengan yang tentang idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Apabila kita memberikan amanah kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi ini juga hilangnya amanah itu adalah tanda-tanda kecil ya, tanda-tanda kiamah sugro ya, bahwa idza duyiatil amanah fantadirisa. Qala kaifa idza'atuha ya Rasulullah? Qala idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Ketika amanah sudah disia-siakan ya, ketika sebuah amanah ya, kita memberikan amanah sudah disia-siakan nih dalam hadisnya ya, maka tunggulah hari kiamat gitu ya. Bahwa Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menyiapkan amanah itu? Bahwa beliau menjawab, ketika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah kiamat. Jadi tadi sangat nyambung ya, bahwa bagaimana diangkatnya amanah dari hati, tidak ada yang tersisa ya, kecuali hanya bekas-bekasnya saja. Nah, hadis tadi itu sama dengan hadis yang barusan, bahwa idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Ketika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, ini ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah ya untuk menunaikan amanah, karena tidak akan sempurna ya keimanan seseorang itu ketika tidak memiliki amanah dalam hatinya gitu ya. Bahwa sifat amanah ini adalah sifat para nabi dan rasul ya, bahwa dalam surah Asy-Syu'ara, ini lakum rasulun amin fattaqullah wa atiyun. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang kepercayaan gitu, yang bisa amin gitu, yang memiliki karakter amin gitu ya. Bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa semakin berkurang sifat amanah, maka semakin berkurang juga cabang keimanan. Jadi seperti itu ya, ketika kita semakin kurang amanah kita, berarti semakin tidak sempurna iman kita. Bahwa tadi ya, bahwa falamazagu azzagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Bahwa ketika mereka berpaling ya dari kebenaran, kemudian Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Bahwa mudah-mudahan dengan memperkuat tauhid ya, kita berantas berbagai kemusyrikan. Nah, ini adalah kita menunaikan berbagai amanah gitu ya, kepada keluarga, juga kepada anak, merupakan amanah yang harus ditunaikan. Bagaimana kita mendidik mereka dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jangan biarkan ya globalisasi ini menghancurkan gitu ya. Bahwa ingat janji Allah kepada orang-orang yang menunaikan amanah ya, yang menunaikan haknya. Dalam surah Al-Mu'minun, surga Firdaus gitu ya, itunya gitu, apa pahalanya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun. Jadi akan mewarisi surga Firdaus dengan menjaga amanah. Bahwa Rasulullah memberikan jaminan ya, berilah jaminan kepadaku 6 perkara, niscaya aku jamin bagi kalian surga. Apabila salah seorang di antara kalian berbicara, maka jangan berbohong. Ketika berjanji, jangan mengingkari. Diberi amanah, jangan pernah khianat. Dan tundukkanlah pandangan kalian, pelihara farjinya, dan jagalah tangan-tangan kalian. Nah, ini bahwa kita semua bahwa menyia-nyiakan gitu ya, tidak menunaikan amanah ini punya dampak yang sangat buruk gitu ya, bagi seseorang gitu ya, bagi kerusakan masyarakat. Jadi kan Rasulullah tadi pernah ditanya itu ya, Rasulullah pernah ditanya tentang kapan kiamat. Nah, kemudian beliau menjawab, ketika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Nah itu, jadi mudah-mudahan kita mampu memelihara amanah, menunaikan hak-hak dan kewajiban ya sebagai hamba Allah, dan menjauhi semua larangan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf ada kelebihan waktu ya ini karena tanggung.
Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jaza kepada Bunda Dr. Fendi Inayati yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita sekalian. Semoga kita bisa menangkap apa yang beliau sampaikan dan seterusnya bisa mengamalkan dan seterusnya bisa menyampaikan juga kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkenaan dengan waktu juga, marilah segera kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya pribadi, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya pribadi banyak salah, mohon dimaafkan. Semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah dan ditetapkan iman dan Islam di kita, dan semoga bisa istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.